Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil Tersha dengan NIM 23-11062. Di sini saya akan menjelaskan detail mengenai isi dan konsep neural network beserta rumus-rumus matematis dan fungsinya. Yang akan kita bahas yang pertama itu ada definisi dan keunggulan neural network artificial atau jaringan saraf tiruan. Neural network ini merupakan sebuah algoritma yang meniru cara kerja biologis otak manusia seperti bagian akson, dendrit, dan badan sel, supaya komputer memiliki kemampuan kognitif dan problem solving. Nah, ada beberapa keunggulannya meliputi sangat fleksibel karena dapat menangani masalah klasifikasi maupun regresi. Dapat memproses dataset apapun yang bisa diubah menjadi angka numerik, baik itu teks menggunakan teknik TF-IDF, word-to-vec, word embedding, maupun matriks 3 dimensi dari citra atau gambar digital. Juga mampu mengatasi permasalahan data nonlinear yang kompleks dengan dimensi data yang besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada cara kerja dasar dan rumus matematis neural network. Proses pengenalan pola dalam neural network itu layaknya sebuah black box yang mengolah input seperti pada gambar di bawah ini. Mengolah input misalnya gambar, di sini ada gambar kucing, kemudian diproses di black box-nya itu, kemudian menjadi sebuah output misalnya deteksi kucing. Secara matematis, cara kerja pada satu neuron atau sel dirumuskan melalui beberapa tahap perhitungan perkalian bobot. Jaringan menerima sekumpulan variabel input X1, X2, dan seterusnya yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk vektor. Setiap input ini akan dikalikan atau dot product dengan bobot atau weight masing-masing, weight 1, weight 2, dan seterusnya. Untuk fungsi penjumlahan sum seperti pada simbol ini, dan biasanya seluruh hasil perkalian bobot tersebut kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan bias. Dalam presentasi penjumlahan ini dianalogikan dengan rumus persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus C, yang dimana bias bertindak sebagai intercept C untuk mengatur agar nilai prediksi semakin dekat dengan hasil akurat. Kemudian yang ketiga itu ada activation function, fungsi aktivasi, dan rumusnya setelah data dijumlahkan dan ditambah bias, hasilnya dilewatkan pada fungsi aktivasi. Nah, fungsi ini tuh bertugas mengontrol apakah suatu neuron harus aktif mengeluarkan data atau tidak. Presentasi ini menjabar beberapa rumus fungsi aktivasi yang populer. Ada sigmoid merumuskan rumus seperti yang di bawah ini. Jadi fungsi ini menghasilkan rentang output dari 0 hingga 1, sehingga cocok diletakkan pada output layer untuk kasus klasifikasi probabilistik. Kemudian rumus yang kedua ada tan hiperbolik tangen, memiliki rumus tan x. Kemudian ada ReLU, rectified linear unit, memiliki rumus fx sama dengan max dalam kurung 0,x. Jadi fungsinya itu sering digunakan di hidden layer dikarenakan sangat efektif mereset nilai negatif menjadi 0. Kemudian ada Leqi ReLU,
yang memiliki rumus max dalam kurung 0.1x, x yang tetap memberikan sedikit nilai bagi input yang bernilai negatif. Kemudian ada max out memiliki rumus max seperti di bawah ini. Terus ada ELU, exponential linear unit. Rumusnya akan bernilai x jika x lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya itu ada arsitektur jaringan. Jadi dalam arsitektur ini ada layer dan neuron dalam mendesain arsitektur neural network. Jumlah neuron dan jumlah layer memberikan dampak yang berbeda. Semakin banyak jumlah neuronnya pada sebuah layer, maka modelnya akan semakin mampu memahami beragam variasi pada data tersebut. Kalau semakin banyak jumlah layer atau jaringan yang dalam deep learning itu, maka modelnya akan semakin pintar mengenali pola-pola atau fitur secara lebih mendalam dan kompleks. Kemudian yang kelima itu ada algoritma pembelajaran, learning algorithm. Ada loss function dan optimizer neural network. Belajar melalui siklus interaktif seperti inisialisasi, bobot awal. Kemudian ada forward, perhitungan maju dari input ke output. Kemudian ada calculate loss, perhitungan error, mengukur seberapa besar penyimpangan antara hasil prediksi dengan nilai aslinya. Untuk mengukur ini, neural network menggunakan loss function, rumus loss untuk klasifikasi, categorical cross entropy, binary cross entropy. Rumus loss untuk regresi ada mean squared error MSE, mean percentage error MAPE, dan root mean squared error RMSE. Kemudian ada feedback backward atau back propagation. Ini tuh melakukan perhitungan mundur untuk mengalkulasi gradient loss. Selanjutnya ada update weight yang mengubah bobot yang diatur oleh sebuah algoritma yang disebut optimizer. Nah, optimizer ini akan mencari nilai paling minimum dari error atau lokal global minima. Beberapa nama algoritma optimizer yang sering disebut ada SGD, RMS Probe, ada GRAD, dan ADAM. Masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau CNN. Di bagian akhir ini kita akan membahas tentang CNN, yaitu jenis Deep Neural Network yang terinspirasi dari struktur visual cortex pada mata hewan sehingga sangat kuat untuk analisis gambar. Sebuah arsitektur CNN berisi hidden layer yang terdiri dari tahap-tahap khusus, diantaranya ada convolutional layer yang mengabstraksikan gambar menggunakan kernel atau filter yang ukurannya itu memindai seluruh sisi gambar, operasi dot product atau convolving menjadi sebuah feature map 2 dimensi. Kemudian ada polling layer. Nah, polling layer itu berfungsi untuk memperkecil representasi data atau dimensi supaya model tidak overfitting.
Selanjutnya ada varian rumus polling. Yang digunakan adalah mix polling atau mengambil nilai tertinggi, dan average polling, mengambil nilai rata-rata. Arsitektur CNN yang cukup populer di era pengembangannya itu meliputi DNet 5, AlexNet, SwiftNet, GoogleNet, VGGNet, ResNet, dan Capsule Network. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai machine learning workflow. Pertama, dalam bagannya itu, pertama ada load dataset, read image, store to array. Yang kedua ada pre-processing, jenisnya itu fast crop dan resize. Lalu ada label encoding, ada split dataset, dan future extraction. Selanjutnya ada training model, yang isinya itu load, algorithm,
Yang kedua ada training model. Unitnya ada evaluate model dengan isinya plot, confusing matrix, classification report, dan yang terakhir ada inference model, isinya apply to video frame. Selanjutnya ada implementasi sebelumnya. Pertama ada face detection dengan hard cascade classifier. Kelebihannya atau prosnya adalah kecepatan pemrosesan atau processing speed. Yang kedua ada kekurangannya, wajah harus sejajar menghadap depan. Yang kedua ada feature extraction atau facial descriptor dengan menggunakan local binary pattern histogram atau LBPH. Kelebihannya adalah pertama ada daya pembeda tinggi. Yang kedua ada tidak berpengaruh skala keabuan. Dan yang terakhir ada komputasi sederhana. Lalu kekurangannya itu adalah penurunan performa pada dataset besar. Yang kedua ada melewatkan struktur lokal. Dan yang terakhir ada sensitif terhadap noise. Yang ketiga ada classifier. Kelebihannya adalah bekerja dengan baik pada margin perpisahan yang jelas. Kedua, efektif pada ruang berdimensi tinggi. Dan yang terakhir, efektif ketika jumlah dimensi lebih besar daripada jumlah sampel. Selanjutnya kekurangannya adalah kurang optimal ketika dataset memiliki banyak noise atau kelas saling tumpang tindih. Yang kedua, atau yang terakhir, kekurangannya adalah tidak secara langsung memberikan estimasi probabilitas. Yang kedua ada deep learning workflow. Yang pertama ada load dataset dengan read image dan store to array. Lalu preprocessingnya ada label encoding dan split dataset. Lalu training modelnya dengan load, algoritma, dan training model. Selanjutnya ada evaluate model dengan plot, confusing matrix, dan classification report. Dan inference model dengan apply to video frame. Pertama-tama kita import dulu. Kita import OS ini adalah modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau dengan isinya adalah file, folder, dan path. Lalu mengimport CV2. Jadi kita mengimport library CV untuk pengolahan citra dan computer vision. Yang ketiga kita import intertools, yaitu untuk modul untuk operasi kombinasi dan iterasi selanjutan. Selanjutnya kita import NumPy SNP. Kita mengimport library NumPy untuk operasi numerik dan array multidimensi. Dan yang terakhir kita mengimport Matplotlib pilot. Jadi ini library untuk visualisasi data atau plot atau grafik. Selanjutnya lagi kita mengimport import keras. Ini adalah library deep learning tingkat tinggi untuk membangun dan melatih model neural network. Seperti itu. Selanjutnya ada keras library. Pertama ada keras base model atau sequential. Membuat model path keras. From keras models import sequential model sama dengan sequential dalam kurung model.add, model.add, dan model.add. Oke. Keras sequential
Sequential mengelompokkan tumpukan linear dari layer menjadi sebuah tf.keras.model. Lalu sequential itu menyediakan fitur training dan inference pada model ini. Yang ketiga, gunakan model.add untuk menambahkan layer neural network ke dalam sequential model. Selanjutnya ada dense layer atau fully connected layer. Keras.layers.dense ini merupakan fully connected layer pada neural network. Lalu menambahkan input layer pada keras. Titik 2, layer pertama pada keras harus menyertakan input dimensi input underscore dim atau input shape. Dense 16, input underscore dim sama dengan 8. Pertama ada hidden layer dan activation layer dengan dense 16, activation sama dengan ReLU, atau dapat ditulis sebagai berikut secara terpisah dengan dense 16 activation ReLU. Ini dengan input 3, dense-nya 5 dan dense kedua seperti ini. Oke. Selanjutnya ada training model. Pertama, config network menggunakan model.compile. Pertama, loss optimizer. Dan selanjutnya adalah metric. Model.compile optimizer sama dengan Adam loss categorical underscore cross entropy, matrix sama dengan accuracy. Training model menggunakan model.fit x, y epoch sama dengan batch underscore size. Jenis optimizernya di keras adalah pertama ada SGD, RM Sprop, Adam, ada Delta, ada Grad, Damex, Nadam, dan seterusnya. Yang pertama ada kita SGD versus TVS Adam Optimizer. SGD Optimizer itu tf.keras.optimizer SGD learning underscore rate 0,01, momentum dengan 0,0, lalu nesterofnya false, lalu name-nya SGD dengan quarks. Lalu Adam optimizernya ada adaptive moment estimation dengan tf.keras.optimizer Adam learning underscore rate sama dengan 0,001, beta underscore 1 sama 0,9, beta underscore 2 sama 0,999, lalu epsilonnya sama 1e sampai 0,7, Amps grade-nya sama false, name Adam, bintang quarks. Jenis loss di keras. Yang pertama ada probabilistic losses dengan binary concentropy class, dan yang kedua categorical cross entropy class. Selanjutnya ada regression losses. Pertama mean square error class. Selanjutnya yang kedua ada jenis metrik di keras. Yang pertama ada accuracy matrix, yaitu accuracy class. Yang kedua ada classification matrix based on true or false, positives and negatives. Dengan yang pertama itu precision class, dan yang kedua recall class. Lalu ada precision and recall dihilangkan dari keras 2.0 ke atas.
Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Di sini saya menjelaskan tentang neural network atau simple keras implementation. Yang pertama ada generate database, random number with 5 kelas data. Ada kode def generate database yang berfungsi untuk membuat database sintesis. Ada label yang membuat label acak dari 0 sampai jumlah kelas. Ada X1 membuat fitur pertama berdasarkan label plus nilai acak. X2 sama dengan X1 yang membuat fitur kedua dengan menambahkan noise. Ada receive data in order to merge them. X1 sama dengan X1 receive yang dimana itu mengubah bentuk X1 menjadi kolom, dan X1 itu X dan X2 sama dengan X2 mengubah bentuk S2 menjadi kolom. Sedangkan label receive mengubah label menjadi kolom. Ada juga merge data yang menggabungkan kali 1, kali 2, dan label menjadi satu array. Return data mengembalikan dataset. Dengan dataset, generate datasetnya membuat dataset sebanyak 500 data menggunakan fungsi generate dataset. Dataset menampilkan datasetnya. Ada juga PLT grid, ada juga PLT scatter, yang menampilkan scatter plot dengan X fitur 1, Y fitur 2, warna berdasarkan label. Ada PLT grid menampilkan grid pada grafik, dan ada PLT show menampilkan grafik pada layar. Dan ini ada X dataset mengambil 2 kolom pertama sebagai fitur X1 dan X2. Ya, ada Y dataset mengambil kolom ketiga sebagai label atau target. Dan accept-nya dan Y-shape-nya seperti ada 500,2 dan 500. Yang kedua ada encoding label atau categorization. Ada LE atau label encoder, membuat objek label encoder untuk mengubah label menjadi angka. LE fit Y mempelajari semua nilai unik pada Y. Label LE class menyimpan daftar kelas atau label unik. Ada juga print Y0 menampilkan contoh label sebelum encoding. Y transform mengubah label menjadi angka. Y menampilkan hasil setelah encoding. Y atau category recall mengubah label menjadi one hot encoding, dan di print untuk menampilkan hasil dari bentuknya seperti ini. Yang ketiga ada split data set. Ada Xtrend, Xtest, Ytrend, dan Ytext. Yang merupakan X adalah data input atau fitur, Y adalah data target atau output. Yang di sini ada text size-nya 0,25, 25% data digunakan untuk testing, 75 untuk training. Ada juga random state 42, set agar hasil pembagian data tetap sama berjalan lancar setiap dijalankan. Ini hasil printnya untuk menampilkan bentuk jumlah data dari data dan testing, training dan testing seperti ini 37,5 dan seterusnya. Dan yang keempat ada create model. Create model simple model, fungsi untuk membuat model neural network sederhana. Model sequential membuat model sequential berlapis linear. Model add layar pertama dengan 64 neuron. Activation menggunakan fungsi aktivasi RLU. Input shape, input dia menentukan jumlah fitur input. Dan ada juga model add dense activation ReLU-nya yang hidden layer dengan 128 neuron dan aktivasi ReLU. Ini ada 32, berarti dia hidden layer 32, dan ada dense 5, output layer dengan 5 neuron sesuai jumlah kelas. Ada juga print model network, model summary-nya menampilkan ringkasan arsitektur model, config model, add optimizer, loss, dan metric. Model compile optimizer Adam menggunakan optimizer Adam, loss categorical,
cross entropy loss untuk klarifikasi multi class. Metrik atau akurasi menggunakan metrik akurasi, dan ada network model untuk mengembalikan model yang udah dibuat. Dan selanjutnya dijelasin oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adrian Ramdhani dengan NIM 231029. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari ini teman-teman. Yang trend model ini sudah dijelaskan oleh teman saya Radit. Ini hasilnya layer ada di 19, output shape-nya dengan parameter 192 ya teman-teman, total parameternya. Untuk ini trainingnya ya, mengambil jumlah fitur kolom dari data training ini udah jelasin ya. Saya selanjutnya ini kita akan jalankan training dengan EP0CHS batch size yang telah di set. Batch size nya ini merupakan banyaknya sampel yang akan dipropagasikan ke dalam network. Benefit menggunakan batch size itu lebih besar daripada training sampel karena flash memory untuk mengkonsumsi memorinya, karena menggunakan sedikit data saat diproses dalam network pun lebih cepat melakukan proses learning. Penggunaan batch size ini terlalu kecil dapat mengakibatkan gradient update fluktuatif. Satu EP0CH itu artinya satu forward pass dan backward pass untuk keseluruhan training sampel. Jumlah iterasi banyaknya forward pass dan backward pass itu untuk tiap batch size. Contohnya kita memiliki 1000 training sampel. Kita pilih batch size-nya 10 dan EP0CH-nya itu 5, sehingga pada tiap EP0CH itu akan dilakukan forward pass dan backward pass untuk 1000 training sampel yang dibagi menjadi 10 batch, di mana tiap batch yang akan diproses itu 100 sampel. Jadi prosesnya akan menghasilkan setidaknya 100 dikali 5 iterasi forward pass dan backward pass. Jadi teman-teman dev memfungsikan evaluate underscore model history. Ini fungsi untuk menampilkan grafik performa model selama training. Nama, list, akurasi, file akurasi, loss, dan file loss. Ini pasangan metrik akurasi, training dan validasi. Pasangan metrik loss, training dan validasinya. Ini yang di atas ini, akurasi dan file akurasi ini pasangan metrik untuk akurasinya, training dan memvalidasi sebuah sampel. Ya. Terus loss dan file loss ini pasangan metrik untuk loss, training dan validasi apakah dia gagalnya atau enggaknya. Terus for name in names, loop untuk setiap pasangan pada metriknya. Fix 1, ACC sama dengan plt.subplots dalam kurung ini membuat figur dan akses baru untuk plot. plt.plot history dalam kurung history list name di dalam list indeks ke 0, ini plot nilai training akurasi atau lossnya. Dan plt.plot dalam kurung history list name list 1, ini plot nilai validasinya, akurasi dan file lossnya, akurasi dan pokok file bener, akurasi dan tidak akurasinya. Terus pltx label epoch itu label sumbu x nya menunjukkan jumlah epoch nya. Terus plt.i label ini name dalam kurung name list 0, ini label sumbu y sesuai metrik yang ditampilkan. Terus di sini kita akan ini judul grafiknya atau model akurasi atau lossnya. plt.title model .2 model kurang plus name dalam list 0. plt.legend dalam kurung list ada training indeks pertamanya, terus indeks kedua, indeks nolnya ada training, dan indeks keduanya itu ada validation, koma logs sama dengan titik 21 lower right, ini menampilkan legenda grafiknya. Terus plt.grid ini menampilkan grid agar grafik lebih mudah dibaca, dan plt.show ini menampilkan grafik ke layar. Evaluate underscore model underscore dalam kurung history ini memanggil fungsi untuk menampilkan grafik evaluasi model. Kita lihat teman-temannya hasil model akurasinya, ya ini epoch-nya teman-teman. Ini trainingnya dan validasi dari trainingnya teman-teman. Kalian validasi ini 2, dia naik sempat turun lagi ke 3 dan naik lagi
Terus begitu teman-temannya sampai menuju akurasi ke 98% teman-teman. 0,90-an lah, ini 98 lah, mendekati 100%. Untuk model lossnya yaitu seperti ini teman-temannya, model lossnya. Ada beberapa, hampir dari 100 sampel yang diambil per epochnya itu ada ini ya, dari 1,6 sampai 0,2% teman-teman prediksi-nya. Terus sini kita ada ngepredik untuk semua tes dataset teman-teman. Kita cek hasil prediksinya ini teman-teman ya, hasilnya kuat titik 32i kurang 15,1.118. Wah, banyak banget ini teman-teman. Terus ada kita mengambil indeks kelas sebenarnya, label aslinya dari data pertama dengan mencari nilai maksimumnya one hot ke kelas. Dengan ini kodenya y_test dot argmax dalam kurung axis sama dengan 1, ngambil list k0 ini teman-teman ya. Dan y_print.argmax ini dalam kurung axis sama dengan 1, list 0 ini mengambil indeks kelas hasil prediksi untuk data pertama berdasarkan probabilitas tertinggi teman-teman ya. Terus ini y_print.max dalam kurung axis sama dengan 1, indeks dalam list 0 dikali 100 ini mengambil nilai probabilitas tinggi dari prediksi pertama lalu dikali dengan 100 untuk mendapatkan tingkat kepercayaan persenannya teman-teman. Ini 99,99985% teman-teman ya hasilnya. Terus ini kita akan menampilkan scatter plot data testing untuk warna berdasarkan hasil prediksi kelas. plt.scatter dalam kurung xtest list slicing, 0, xtest list. Ini kita slicing datanya teman-teman ya, mengambil semuanya data indeks ke 1. Ini ngambil semua seluruh datanya, dan ini untuk mengambil nilai pertama, dan x ini untuk mengambil nilai ke 1, indeks satunya teman-teman ya. Terus c sama dengan y_print.argmax dalam kurung x sama dengan 1, s5, cmap sama dengan rainbow. Terus plt.grid ini menampilkan grid pada grafik, dan plt.show ini menampilkan grafik ke layar. Ini kalian bisa lihat teman-temannya hasil grafiknya ya, beberapa yang 0 loss operasi banyak sekali ya, sampai di titik di 8 ini teman-teman. Sudah habis sampai situ saja dulu ya teman-temannya. Nanti kita bakal lanjut ke bawah-bawah sini teman-teman, atau saya lanjutkan aja ya, lanjut aja. Terus selanjutnya dari summary ini kita menampilkan fungsi plot confusion matrix teman-teman, di mana cm, classes ini fungsi untuk menampilkan confusion matrix. Normalize sama dengan false ini opsi untuk normalisasi nilai, dan title sama dengan confusion matrix ini judul grafiknya teman-teman. Dan cmap sama dengan plt.cm.blues ini warna tampilan grafiknya. Kita langsung melakukan pulangan if normalize cm sama dengan cm.astype dalam kurung titik 2 pakai tuple float dibagi cm.sum dalam kurung x sama dengan 1 list ini np. Newaxis ini normalisasi nilai per barisnya, dan plt.figure ini kita membuat ukuran figurnya yang dimana fix size nya itu 5:5, dan plt.imshow cm, interpolation sama dengan titik 1 2 ke atas nearest, cmap sama cmap ini menampilkan matriks sebagai gambar. plt.title ini menampilkan judul, plt.colorbar ini dalam kurung ini menampilkan color bar skala warnanya, dan text_marks ini sama dengan np.arrange buka kurung len buka kurung classes tutup kurung ini menampilkan posisi label pada sumbu. Terus plt.xtick ini dalam kurung _marks, classes, rotasi 45 ini label sumbu x nya prediksinya dengan rotasi 45 derajat. Terus ini selanjutnya ada plt.ytick ini ya, tick_marks, classes ini label sumbu y nya, paling di atas sumbu x nya dengan rotasi 45, dan ini label sumbu y nya aktualnya. Terus vmt sama dengan
titik 2 ke atas titik dot to f if normalis else d. Ini format angka, desimal jika normalisasi, integer jika tidak. Terus trace sama dengan cm dot max tutup kurung dibagi 2, ini threshold untuk menentukan warna teksnya. For i, j in intertools dot product buka kurung range buka kurung cm dot shape list 0 mengambil indeks ke 0 tutup kurung koma range buka kurung cm dot shape list mengambil nilai indeks 1 tutup kurung ini loop setiap sel matriksnya. Terus ada plt.text ini dalam kurung j, i, format buka kurung cm list mengambil dari indeks i, indeks j tutup kurung matriks, vmt tutup kurung. Ini menampilkan nilai di tiap selnya. Horizontal ligament sama dengan titik 2 atas ini tutup center, ini posisi teks di tengah. Dan horizontal dan color sama dengan white if cm list i, j lebih trace else titik 2 ke atas sebelah kini warna teks menyesuaikan backgroundnya. plt.text underscore layout tutup kurung ini menyesuaikan layout agar tidak terpotong. Ini plt.label dalam kurung titik 2 ke atas tuple ini true label, ini label sumbu y, label yang sebenarnya. Dan plt.x label ini dengan ini tuple underscore titik 1 ke atas predictable, ini label sumbu x, ini label prediksinya untuk sumbu x ini untuk label prediksi, dan sumbu y ini label yang sebenarnya. plt.show menampilkan grafik teman-teman. Terus ini ya kita non-compute confusion matrixnya teman-teman ya. Ini chain v underscore matrix sama dengan confusion matrix buka kurung y test.argmax dalam kurung x sama dengan 1 dan y predict ini tes minimal nilai tes maksimalnya ya. Terus dan ini nilai tes prediksi maksimalnya, membuat confusion matrix dari label asli dan hasil prediksi. np.set underscore print option dalam kurung precision sama dengan 2, ini mengatur jumlah angka di belakang koma saat print array. Plot non normalisasi normalized confusion matrix plot underscore confusion underscore matrix buka kurung cnf underscore matrix classes sama dengan labels, normalize sama dengan false, ini menampilkan confusion matrix tanpa normalisasi. Itu sama dengan titik 21 ke atas confusion matrix judul grafiknya teman-teman. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini predict labelnya teman-teman, dan ini untuk true labelnya. Kalian bisa lihat dari 24 naik ke 22, terus turun lagi sempat drop ke 18, terus naik lagi ke 23 dan 28 maksimal, kan tingginya dia 25. Ini kita lihat, kita print klasifikasi reportnya teman-teman ya. Ini label asli diubah dari one shot ke indeks kelas, dan untuk prediksi itu label prediksinya lebih hasil prediksi kelas dengan probabilitas tertinggi. Presisinya 97%, 100%, 46%, 45, dan 92% teman-teman. Total average-nya itu rata-rata 90% betulnya berarti. Ya segitu saja ya teman-teman video kali ini. Maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun penjelasan di dalam codingannya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya akan menutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.